Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis ini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian, terlebih dahulu mari kita bersama-sama untuk mendoakan khususnya saudara-saudara kita, terutama sekali keluarga besar Nurul Jamil ya, yang saat ini tengah menunaikan ibadah umroh ke tanah suci, baik yang sudah berada di sana maupun yang masih di perjalanan ya, atau juga mungkin yang masih dalam tahap persiapan. Kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran, diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ibadahnya. Tentu saja saya kira dengan kondisi saat ini di mana kota suci Mekah, Haramain ya, dua tanah haram ini sekarang kan sudah sepenuhnya dibuka kembali seluruh akses tempat-tempat ibadah, terutama makom-makom mustajab seperti di Mekah yaitu Hajar Aswad, Multazam, Hijr Ismail ya dan sekitarnya. Kemudian di Madinah juga yang menjadi destinasi utama tempat mustajab adalah Raudhah. Ini pasti dengan kondisi sekarang yang semula memang tidak bisa diakses, tapi sekarang sudah diberi kemudahan. Tentu akan terjadi semacam
semacam betul-betul berdesak-desakan. Ya. Nah, karenanya sekali lagi kita doakan mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah, ya, dan dapat kembali ke tengah-tengah kita, ya, ke Nurul Jamil dan sekitarnya dengan membawa oleh-oleh. Ya, dengan membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah umroh yang mabrurah. Ya. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, baik yang hadir secara offline, secara luring, ya, maupun yang hadir barangkali secara online, ya, daring, ya. Baik, dalam kajian kita malam hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema, yaitu menyelami makna khauf dan roja, ya. Menyelami makna khauf dan roja. Tema ini merupakan bagian dari refleksi ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Jabir Al-Jazair itu membahasnya ada di dalam bab tentang tauhidul ibadah. Nah, kalau Syekh Jabir di situ ada membahasnya tentang tauhid ibadah. Nah, jadi ini kalau saya beri judul itu bagian dari refleksi ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Imam Nawawi Ad-Damsyiki di dalam Riyadhus Shalihin itu membahasnya di dalam bab muqaddimah. Nah, ada di dalam bab muqaddimah, ya. Di situ diurai secara agak panjang lebar. Baik, sedikit kita ulas bagaimana pandangan Syekh Jabir dalam menempatkan posisi khauf dan roja ini. Jadi dalam pengantarnya beliau memberikan semacam narasi seperti ini. Beliau berkata bahwa setiap muslim sejati sepanjang kehidupannya, Masya Allah, kita jadi ingat nih, saya jadi ingat kita hari ini telah kehilangan seorang ulama besar, seorang ulama besar dunia, ya, yang pemikiran-pemikirannya sangat berpengaruh di dunia Islam. Salah satu kitab beliau itu yang semula merupakan disertasi dari doktornya, yaitu Fiqhuz Zakah, fikih zakat. Nah, pemikiran yang paling menonjol dari beliau ini adalah tentang wasatiyah bil Islam, tentang moderasi Islam, ya. Itu pemikirannya sangat berpengaruh.
Kita juga di Indonesia kehilangan juga seorang ulama dan cendekiawan Muslim. Ini juga sangat diakui oleh dunia internasional, yaitu Profesor Azumardi Azra. Masyarakat lebih mengenal dengan Prof. Azra. Beliau terakhir jabatannya selain guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga beliau ketua Dewan Pers Nasional. Ini kedua tokoh ini alur pemikirannya hampir sama, ya. Karenanya kita sangat kehilangan dua tokoh besar ini. Saya juga pernah mendapatkan kuliah langsung dari Prof. Azra itu, dan beliau seorang pakar dalam sejarah dan peradaban Islam. Kita doakan beliau berdua ini semoga diterima amal ibadah dan amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni atas dosa-dosa dan kekhilafannya, mendapatkan tempat yang mulia, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi madkhalahuma wa agsilhuma bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqihima minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima. Allahumma adkhilhumal jannah, Allahumma adkhilhumal jannah, Allahumma adkhilhumal jannah wa a'idhuma min azabil qabr wa min fitnatihi wa min azabin nar bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita kembali pada pembahasan kita. Jadi kalau Syekh Jabir melihat dalam Minhajul Muslim, melihat khauf itu ada dalam tauhidul ibadah, dalam refleksi ketauhidan. Beliau mengatakan bahwa seorang muslim sejati sepanjang sejarah kehidupannya, sejak zaman dahulu, muslim pertama sejak Nabi Adam alaihissalam hingga muslim terakhir termasuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti berusaha untuk berpegang teguh pada dua prinsip dasar ketauhidan, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, dengan dua prinsip dasar ketauhidannya ini, lalu setiap muslim akan berusaha untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupannya, seluruh ibadah dan amal solehnya hanya untuk Allah. Ini sebagaimana ikrar yang selalu kita ucapkan di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Tanwirul Mikbas, ketika beliau menafsirkan iyyaka na'budu, beliau menafsirkannya begini: iyyaka nuwahhidu wa iyyaka nuti'u. Hanya kepadamu kami mentauhidkan dan hanya kepadamu kami ingin mentaati, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini spirit ini akan menjadi napas dan jiwa dalam kehidupannya
yang menggerakkan seluruh amal ibadahnya, baik amal lahir maupun amal batin. Nah, amal lahir adalah amal yang sudah sangat kita kenal. Yang pertama, kalau dalam bentuk ibadah, yaitu sholat. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat adalah haji. Dan yang kelima adalah jihad. Ini amal lahir. Amal lahir. Jadi puncak dari amal lahir itu dalam hubungan dengan ibadah yaitu dua, dalam haji dan dalam jihad. Nah, amal batin itu Syekh Jabir menyebutkan ada 6 amal batin ini. Yang pertama adalah khauf. Yang kedua adalah roja. Yang ketiga adalah inabah. Yang keempat mahabbah. Nah, mahabbah termasuk mahabbatur rasul. Nah, ini kita sudah berada di permulaan bulan Maulid. Betul? Rabiul Awal. Ya, dan ini momentum bagi kaum muslimin untuk menanamkan mahabbah, terutama mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin berada di kota suci Madinah, maka dia berada di kota Madinatul Rasul, Madinatun Nabi, kota Nabi. Maka inti pelajarannya di situ adalah mahabbatun Nabi. Itu amal batin yang keempat. Yang kelima adalah ta'zim. Dan yang keenam adalah tawakal. Nah, kita akan coba selami satu persatu dari makna ini, ya. Kita coba selami. Wah, ini saya kira nggak cukup 2 SKS. Ya, kita akan coba selami masing-masing. Dan malam ini kita coba akan elaborasi 2 makna saja, yaitu khauf dan raja. Ya, khauf dan raja. Kalaupun tidak mungkin kita mengkaji secara agak detail tentang raja, minimal khaufnya kita bisa benar-benar kita pahami. Baik, khauf itu kalau dalam pengertian bahasa itu terambil dari kata khafa ya khafu khaufan. Ya, khafa ya khafu khaufan. Isim fa'ilnya bahwa khaifun. Nah, itu sering diartikan yang paling sederhana itu takut. Khauf itu takut. Takut, cemas, khawatir. Itu khauf. Ya. Dalam sebuah hadis kata-kata khauf itu sangat terkenal. Terutama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam Guha Sur pada saat hendak hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam suasana pengejaran kaum musyrikin. Beliau bersembunyi di dalam guha dan nyaris tertangkap hingga Nabi berusaha menenangkan sahabatnya itu dengan berkata, la takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, ini. Jadi kata khauf, ada selain kata khauf, kata yang maknanya hampir sama, tapi dia sesungguhnya lebih lebih dalam dan lebih menggambarkannya itu ya. Dia lebih dahsyat lah gitu ya.
yaitu khasyah. Khasyah. Khasyah itu maknanya lebih dalam dari kata khauf. Kalau Ibnu Katsir mengartikan khasyah itu al-khauf ma'at ta'zim, gabungan dua amal batin. Oh, itu khasyah. Al-khauf ma'at ta'zim. Takut yang disertai dengan ta'zim, penuh rasa hormat untuk mengagungkan, memuliakan Allah. Karena itu khasyah ini secara lebih khusus dalam Al-Quran itu diidentikan dengan karakter para ulama yang saleh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi di antara karakter dari para ulama salafus salih, para ulama yang salih adalah orang yang memiliki khasyah. Jadi bukan hanya khauf, tapi khasyah, memiliki nilai yang lebih. Baik. Dalam kitab suci Al-Quran itu ayat-ayat yang mengandung makna khauf banyak sekali. Di antaranya ada di surah Al-Baqarah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Hei Bani Israel, ingatlah kamu sekalian terhadap nikmatku yang telah aku anugerahkan, aku berikan, aku karuniakan kepadamu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah oleh kamu sekalian terhadap janjiku. Penuhilah oleh kamu sekalian janjimu kepadaku. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Niscaya aku pasti akan memenuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaklah kamu benar-benar takut. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kamu harus takut, harus tunduk. Nah, di sini kita memperoleh perbendaharaan kata takut, kata khauf yang ketiga. Tadi kita sudah selain khauf ada khasyah. Ternyata juga ada kata yang mengandung makna takut, muradifnya, persamaan katanya, yaitu kata rahiba yarhabu, rahban. Ya, maka ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang di dalamnya mengandung makna yang menakutkan atau menakut-nakuti itu disebut namanya ayat-ayat tarhib atau hadis-hadis tarhib. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung makna-makna harapan, dorongan, optimisme, ya, semacam reinforcement kalau dalam istilah pendidikan pada salah, itu disebut namanya targhib, harapan-harapan, ayat-ayat yang memotivasi. Nah, tapi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan pesan-pesan atau ancaman-ancaman yang menakutkan, bahkan dalam makna tersendiri bisa diartikan meneror, mengancam, meneror. Jadi kalau ingin tahu bahasa teroris dalam Al-Quran, itu sesungguhnya ada bahasa tersendiri, yaitu ar-rihab, diambil dari kata rahiba yarhabu rahban. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya ketika umat Islam, kaum muslimin telah mempersiapkan dirinya dengan segala persiapan untuk menghadapi musuh dalam tanda petik, ya,
Nah, maka secara tidak langsung itu akan menjadi ancaman bagi musuh-musuh Islam. Wa'idhum mastata'tum. Wa'idhum mastata'tum. Dan persiapkanlah oleh kamu sekalian sekemampuan kamu, min quwwatin, dari kekuatan apapun, wa min ribatil khail, dan dari ribatil khail, pasukan-pasukan berkuda. Turhibuna aduwallah, itu akan menakutkan musuh-musuh Allah. Itu dari kata wa iyaya, dari kata farhabun. Ini. Jadi kita harus merasa terancam, merasa takut. Itu ayat ini memberikan pesan, merasa takut itu oleh siapa? Sejatinya merasa takut itu oleh Allah. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaklah kalian merasa takut. Ini ya, wa iyaya farhabun. Nah, itu diantaranya ya. Ayat yang lainnya itu menjelaskan, jadi kita rupanya diajarkan untuk takut itu, seorang muslim itu terutama takut jika kita tidak mendapatkan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun. Ini berbeda dengan ketakutan manusia pada umumnya. Ya. Baik. Jadi yang namanya takut sieun, ini bahasa Sunda mah langkung seueur perbendaharaan. Aya takut, sieun, hariwang, honcewang. Naon deui sok teh wajib. Seueur bahasa Sunda mah. Tah, urang kedah sieun, takut itu belajar, kita harus belajar takut itu kepada Allah. Sedangkan manusia pada umumnya itu lebih takut kepada selain Allah. Terutama takut kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, duniawi, takut terhadap sesuatu yang sifatnya duniawi. Apa itu duniawi? Sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Sieun teu dahar. Terus teu sieun teu dahar. Itu sieun miskin, takut miskin. Tuh ya. Takut miskin. Takut tidak mendapatkan ini, takut tidak mendapatkan itu. Mohon maaf, itu bagi yang agak telat nikah, sieun teu kabagian jodoh. Itu la takhaf, jangan takut. Jangan takut. Oh iya. Nah itu. Jadi ketakutan pada umumnya adalah justru banyak orang lebih takut dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Bahkan ketika manusia imannya sudah sangat tipis, dia yang paling ditakutkan itu apa? Yaitu melarat. Takut melarat. Ya. Sampai Allah menegaskan hal ini dalam bagian dari salah satu poin dari Al-Wasaya Al-Ashrah, 10 wasiat Islam. Kalau bahasa sedikit agak kerennya, kan ini zaman keren. Itu bisa diterjemahkan dalam bahasa The Ten of Commandment Islam. 10 wasiat Islam. Itu kalau tidak salah ada di wasiat yang ketiga. Baca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Di situ ada wasiat Islam yang berbunyi, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut melarat, takut miskin. Mohon maaf, mungkin penglihatan saya bisa salah ya. Dan
motifnya seperti apa, tapi saya cukup kaget ketika saya melihat sebuah berita running apa namanya yang di bawah itu di running tag ya di salah satu televisi itu di salah satu kampung. Aduh, saya tidak sebetulnya suka berat saya kalau menyebut nama daerah ya itu. Tapi ini kan data ini ya, jadi mudah-mudahan tidak apa-apa saya sebutkan. Di Gunung Kidul itu selama masa krisis itu ada kejadian 20 kasus terjadi bunuh diri. Ya, ini di salah satu running tag itu saya baca. Wallahu alam apa yang jadi motivasinya. Tapi kalau motifnya itu karena yang tadi, aduh, sungguh sangat menyedihkan. Ya. Nah, dalam hubungan ini Al-Quran memberikan satu penguatan. Ya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut melarat. Ya. Dulu di zaman jahiliyah itu anak-anak bayi perempuan kan dibunuh, ya, bayi perempuan itu dibunuh. Sampai dalam salah satu riwayat kan Sayyidina Umar bin Khattab itu setelah beliau menjadi seorang Muslim bahkan terkemuka dalam Islam, itu kalau sedang melamun lah mungkin ya, mengenang masa lalunya. Konon katanya beliau kadang-kadang suka tertawa-tawa gitu. Tapi juga kalau ingat itu kadang tiba-tiba menangis gitu ya. Menangis. Nah, ketika dikonfirmasi kenapa tiba-tiba ketawa-ketawa gitu. Ini lucu katanya. Iya, mikiran zaman baheula, zaman jahiliyah ku belegugna urang gitu itu ku belegugna saya dulu kira-kira begitu. Eta cenah yang namanya patung-patung itu habis diarak gitu ya. Habis diarak kalau kita mah kalau di kampung itu semacam Agustusan kira-kira begitu ya gitu. Diarak kemudian setelah capek kemudian patung yang terbuat dari makanan itu dimakan. Itu tapi belegug Tuhan dimakan. Itu. Tapi beliau kadang-kadang didapatinya menangis katanya. Itu kenapa menangis? Ketika beliau teringat akan kejadian di zaman jahiliyah beliau pernah membunuh anak perempuannya sendiri. Nah, kalau dikaji secara filosofis ternyata apa motif dibalik peristiwa ini? Bukan karena aib mereka punya anak perempuan itu. Tapi yang paling dalam itu apa? Tapi bagi zaman jahiliyah dulu, kehadiran anak perempuan itu akan menjadi beban bagi kehidupan itu. Menjadi beban bagi kehidupan. Dan ketika menjadi beban bagi kehidupan itu maka dia lebih baik dihilangkan sejak awal gitu daripada menambah berat beban berikutnya. Kira-kira begitu ya. Ada satu analisa seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi inilah ketakutan manusia pada umumnya, termasuk hari ini. Nanti juga kita akan kupas lebih lanjut apa ketakutan yang lain ya. Nampaknya sudah bisa? Cepat sekali ya. Baik, kita jelang dulu azan Isya.
Silap. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi naluriah ketakutan manusia pada umumnya diantaranya tadi takut tidak mendapatkan rezeki, maka akhirnya seorang anak tega, seorang orang tua tega membunuh anaknya. Sampai Al-Quran menegaskan wala taqtulu auladakum min imlaq. Nah, kembali ke persoalan rizki ini sampai Allah menegaskan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang menjamin rezekimu dan mereka. Syaratnya apa? Ini kalau bicara dalam konsep tauhid nih. Allah itu menjamin rezeki. Itu setiap makhluk. Jangankan kita sebagai manusia yang berakal, ya. Kelabang aja. Tahu kelabang? Titinggi itu dia mendapatkan rezeki. Itu syaratnya adalah apa? Al-Quran menegaskan yang penting adalah melakukan apa yang disebut namanya dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah yang akan menjamin rezekinya. Jadi ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan bahwa yang harus lebih ditakutkan itu diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih merasa terancam itu oleh Allah, dalam arti jika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Termasuk juga kita harus lebih belajar merasa takut terhadap apa? Dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Lihat surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Karena sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Yauma tarawunaha, pada hari itu kamu akan melihatnya. Tadhalu kullu murdi'atin, setiap wanita yang sedang menyusui, maka dia akan melepaskan apa yang sedang disusui. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan akan diletakkan setiap wanita yang sedang hamil dengan apa yang dikandungnya. Wa taran nasa sukara, dan kamu lihat manusia sukara dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu sama sekali tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi karena azab Allah yang sangat dahsyat, yang sangat keras, ya. Nah, inilah diantaranya yang sepatutnya lebih kita takuti, yaitu takut terhadap kedahsyatan goncangnya hari kiamat. Lalu bagaimana pahalanya bagi orang yang memiliki rasa takut, dalam arti seperti tadi, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti takut jika dia jauh dari rahmat Allah, jauh dari berkah Allah, jauh dari pertolongan Allah dan sebagainya. Maka sering kita baca dalam surah Ar-Rahman ayat 46, Allah menjanjikan 2 jannah, ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatani, bagi orang yang takut, ya, maqama rabbih, maka maqam, kedudukan di hadapan Tuhannya, jannatani adalah 2 jannah, 2 surga. Ada yang mengatakan 2 surga ini adalah 2 tingkatan, ya. Untuk tingkatan para nabi, yaitu surga yang terbuat dari emas, sedangkan untuk selain nabi, yaitu surga yang terbuat dari perak, jannatani. Itu salah satu maknanya. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Nah, lalu nanti juga ahli surga di akhirat itu mereka akan saling berdialog satu dengan yang lain. Ini digambarkan dalam surah At-Tur. Surah At-Tur ayat 25 sampai 28. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Dan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain itu berhadap-hadapan dan saling bertanya satu dengan yang lain. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu bi ahlina musyfikin. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Dalam surat At-Tur. Jadi salah satu dari tema obrolan mereka itu nanti dalam surga, dulu katanya kita saling satu sama lain saling mengingatkan supaya kita takut kepada Allah, maka kemudian kita berusaha untuk apa yang diperintahkannya
dan kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Maka karenanya Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan seperti yang kita rasakan hari ini. Baheula teh cenah urang teh paingan, cenah urang teh sieun ka Allah gitu ya. Maka sekaranglah buahnya. Pamannallahu alaina wa waqana, dan Allah menyelamatkan kita hari ini adabasyamum, ya, dari adab, ya. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya kita dulu terbukti nad'uhu, selalu berdoa kepada Dia supaya kita diselamatkan oleh Allah dan kita dilindungi olehnya. Sesungguhnya Dia al-barur rahim, Dia adalah Dat yang maha baik, dan Dia adalah Dat yang sangat penyayang, amat sangat penyayang. Nah, jadi inilah beberapa ayat yang bisa kita baca dalam kitab suci Al-Quran yang antara lain menjelaskan tentang makna al-khawf, ya. Sementara kesimpulannya adalah ketakutan yang harus lebih mewarnai suasana batin kita, yaitu takut kepada Allah, kemudian takut terhadap azabnya, baik adab di dunia, terlebih lagi adab di akhirat. Karena begitu dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling ditakutkannya juga adalah takut menghadapi hisaban, yaumul hisab. Nah, urang teh sieun teh langkung sieun teh kedah sieun ku hisaban, ya, hisaban. Sekarang kan orang-orang pada takut itu dihisab, ya, di dunia itu oleh lembaga-lembaga ini, oleh lembaga seperti KPK dan sebagainya, ya. Ya. Jadi ketakutan seperti itu. Nah, ketakutan hisab hari kiamat itu jauh lebih dahsyat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita akan coba lihat salah satu hadis. Ini yang terus terang bagi saya pribadi dan kita semuanya pasti merasakan ketakutan akan hal ini. Mengapa? Ini harus kita cermati, harus kita waspadai. Di antaranya begini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan dia adalah as-sadiq, yang benar, al-masduq, dan dibenarkan. Beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfatan, selama 40 hari menjadi nutfah. Summa yakunu alaqah misla dalik, kemudian dia menjadi alaqah selama 40 hari pula. Summa yakunu mudghatan misla dalika, kemudian dia terbukti menjadi mudghah, segumpal daging seperti itu juga, artinya selama 40 hari. Jadi sempurnanya secara fisik kita dulu berada di dalam rahim ibu kita selama 120 hari. Summa yursalul malak, kemudian diutuslah seorang malaikat, diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat itu meniupkan ke dalam janin itu ar-ruh, yaitu ruh,
wa yu'maru dan diperintahkan untuk menetapkan bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat, 4 ketetapan, yaitu bikat birizkihi, supaya menuliskan rizkinya. Pertama yang ditetapkan adalah rizkinya. Yang kedua wa ajalihi, dan ajalnya. Ajalnya, wa amalihi, dan amalnya. Ya, satu rizkinya, yang kedua ajalnya, yang ketiga amalnya, kemudian wasaqiyun aw sa'idun, kemudian saqiyun, apakah dia celaka atau bahagia. Itu yang keempat. Fawalladzi la ilaha ghair, maka demi zat yang tidak ada ilah selain dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh dia beramal dengan amal ahli surga. Terus sepanjang hidupnya dia beramal dengan amal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu, sehingga tidaklah terbukti antara dia dengan surga itu wa bainaha illa dira'an, kecuali 1 dira'. Dira' itu 1 hasta. 1 dira', ya. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu didahului atasnya dengan catatan kitab amal tadi. Fayamalu, lalu dia beramal bi amali ahli nar, dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu, la ya'malu bi amali ahli nar, sungguh dia beramal dengan amal ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga tidak terbukti di antaranya dan neraka itu illa dira'un, kecuali jaraknya 1 dira', 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu didahului atasnya dengan catatan kitab. Fayamalu, lalu dia beramal bi amali ahlil jannah, dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuklah ke dalam surga. Hadis muttafaq alaih. Ini hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin, itu ada di dalam bab khauf ini. Ada dalam bab khauf ini. Dan ini satu hal yang pasti sangat menakutkan bagi kita, ya. Sangat menakutkan. Tapi apa sesungguhnya pesan dari hadis ini? Pesan dari hadis ini yang pertama adalah bahwa kita harus yakin terhadap adanya ketetapan qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Jadi kita sudah bahkan dalam satu riwayat hadis kan disebutkan qada dan qadar. Qada seseorang itu sudah ditulis bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kan ada bahkan ada riwayat hadis seperti itu. Nah, tapi di situ sebagian orang lalu memahaminya dengan sikap yang fatalisme. Pernah bertanya, ya, kalau begitu mah untuk apa tuh kita beramal? Kalau sudah ditetapkan demikian, gitu ya itu kan. Kalau tempatnya ketetapannya sudah seperti itu, kanggo naon atuh orang beramal, gitu. Nah, justru karena kita tidak tahu, walaupun Allah Ta'ala telah menetapkan qada dan qadarnya setiap orang, tapi tidak ada yang tahu di mana akhir qadanya, gitu. Maka kemudian siapa yang paling berpeluang untuk mendapatkan qada dan qadar yang baik, mereka itulah yang selalu berbuat baik dalam hidupnya, ya. Selalu berbuat baik dalam hidupnya. Nah, ini antara lain dikuatkan dalam Al-Quran surah Al-Lail. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang selalu memberi
wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan terhadap adanya al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia menuju jalan kemudahan. Artinya kalau boleh saya bahasakan, kita siapa yang paling berpeluang mendapatkan takdir yang baik, mereka itulah yang selalu menyambut takdir yang baik. Itu yang menyambut, itulah yang paling berpeluang. Ya, kalau boleh saya bahasa sederhanakan, dalam suatu pertandingan, siapakah yang paling berpeluang menjadi juara? Siapa? Yaitu mereka yang ikut berlomba. Terus tuh. Iya. Jangan harap seseorang akan menjadi juara ngiringan perlombaan agente. Nah, karena itu maka dia harus ikut dalam perlombaan kehidupan, ya. Perlombaan kehidupan. Artinya dia harus beramal. Tapi poin yang kedua dari makna hadis ini, kita tidak boleh lalu kita memastikan dengan amal kita. Nah itu ya. Kita tidak boleh memastikan dengan amal kita. Itu. Sehingga ketika kita merasa telah berbuat baik, maka lalu kita meyakinkan, kita memastikan, orang mah pastilah. Nah itu yang tidak boleh. Nah disitulah pentingnya kita memahami makna hadis ini. Itu poin yang kedua. Qaribu wasaddidu. Itu tetaplah bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lakukan dengan cara yang benar, cara yang cermat dan tepat. Tapi jangan sekali-kali kita lalu menjamin dengan amal kita itu kita akan mendapatkan seperti yang kita yakini gitu. Fa innahu la yanjua, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa selamat dengan semata-mata mengandalkan amalnya. Iya. Itu kecuali bahkan ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk juga Anda wahai Rasulullah. "Wala ana." Termasuk juga aku. Nah, hanya saja Nabi mengatakan kecuali aku telah dilimpahi dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi karunia Allah. Ya, nah disitulah salah satu makna yang ketiga dari hadis ini adalah apa? Ternyata, ini nih yang penting sekali. Yang ketiga, makna yang ketiga dari hadis ini adalah apa? Ternyata sukses tidaknya, selamat tidaknya amal seseorang itu bukan ditentukan oleh awal dan tengahnya, tapi ditentukan oleh akhirnya. Ditentukan oleh akhirnya. Kan itu kalau boleh saya bahasakan dalam bahasa kerja, ya, biasakan kita bekerja selain bekerja keras, bekerja cerdas, juga bekerja tuntas. Jadi khawatimah, ujungnya yang akan menentukan. Ujungnya yang akan menentukan. Itulah sebabnya maka Al-Quran dan Sunnah mengajarkan sekali, bukan hanya mengajarkan, bahasa saya ingat nih, bukan hanya mengajarkan sekali supaya kita selalu berdoa agar kita mendapatkan akhir yang baik dari setiap usaha kita. Ini yang disebut namanya husnul khatimah, happy ending lah bahasa ini. Itu. Maaf bagi yang kuliah, walaupun prestasinya bagus dari awal, tapi kalau tidak lulus, apalah artinya itu? Nyesel gitu. Nyesel ya. Itu ada seorang kawan saya itu sedang merintis S3, Prof Wujud S3. Itu. Tapi karena terhambat dengan sedang lain hal, ia berkata, "Aduh, saya harus mulai dari nol lagi." Itu. Jadi khawatimu ternyata yang menentukan
sukses, selamat dari suatu kehidupan, itu adalah akhirnya. Karena itu kita harus selalu berikhtiar dengan kerja tuntas. Dan kita berdoa, apa doanya? Ini yang sering disebut namanya doa husnul khatimah. Allahumma rizukna min husnil khatimah wa na'udzubika min su'iha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku bermohon kepadamu, ya, aku mohon kepadamu agar termasuk orang yang husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu agar tidak termasuk yang su'ul khatimah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Doanya yang paling mudah dibaca antara lain dalam surah Ali Imran ayat terakhir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami beserta al-abrar. Ada juga doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Oh, betul kan? Panjang sekali ini kalau kita dalami tentang makna haub. Itu tuh belum seberapa ini tuh. Ini. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan ini akan mulai membuka persepsi kita lah, pemahaman kita. Ini justru yang terpenting yang harus selalu kita amalkan dalam suasana batin kita, yaitu suasana khauf, ya. Dalam arti paling tidak 3 poin tadi. Takut kepada Allah, takut terhadap dahsyatnya hari kiamat, dan takut terhadap hisaban, ya, terhadap hisaban. Wallahu taala alam, ya. Saya kira ini sebagai apa ya, mukaddimah saja dulu. ya mukaddimah. Baik, mungkin rojaknya belum kita dalami malam hari ini. Ada pertanyaan barangkali? Iya, bangga, disilakan. Mengenai doa dan takbir, Ustaz. Oke. Jadi ada hadis riwayat Ahmad. Iya. Remaja yang diterima dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Iya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya takbir itu tidak berubah kecuali dengan doa. Kemudian sesungguhnya doa dan takbir itu saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Saling mendahului antara takbir berjalan, penggal dengan doa gitu ya. Iya. Maksudnya itu. Waduh, subhanallah. Ya. Nah, wallahu taala alam, ya. Jadi memang para ulama menetapkan dalam kehidupan sehari-hari ada 2 macam takdir, ya. Ada takdir mubrom katanya, ada takdir mu'allaq, ya. Termasuk takdir mubrom saya kira yang berhubungan dengan kita ditetapkannya kaitan dengan umur, ya. Dengan umur. Termasuk juga saya kira pilihan kita terhadap apa? Pilihan kita terhadap kita dipilih, ditakdirkan jenis kelamin. Itu, ya. Itu kita ditakdirkan menjadi laki-laki. Ya, ada yang ditakdirkan menjadi perempuan. Termasuk kita ditakdirkan lahir di Indonesia. Ya. Ya, itu saya kira sudah mubrom itu, ya. Enggak usah protes, ya. Kenapa dilahirkan di Indonesia? Itu. Dan kita diberi bentuk wajah seperti ini dengan bentuk tubuh, karena itu enggak usah dirubah-rubah, ya. Lalu rambut kita menjadi apa? Dengan repot-repot operasi plastik dan macam-macam, kan. Itu, ya. Saya kira itu. Nah, kalau yang mu'allaq itu jelas yang dirubah antara lain melalui usaha dan doa. Ya, salah satunya ketika seseorang lahir di tengah-tengah keluarga yang kurang beruntung. Tapi dengan ikhtiar dan doa itu maka
Allah akan merubah nasibnya, ya, akan merubah kehidupan. Bahkan ada doa-doa di momen-momen tertentu dan itu sangat besar pengaruhnya merubah takdir seseorang, sampai termasuk ketika dia di dalam catatannya boleh jadi dia dicatat sebagai orang yang mungkin tadi ya jalannya menuju kecelakaan, tapi karena doanya yang sangat kuat di situ, maka kemudian dia dirubah tempatnya. Bahkan Allah menghapus dari daftar orang-orang yang celaka, ya. Lalu diganti namanya menjadi orang-orang yang bahagia. Itu. Kapan momen itu? Itu antara lain momen malam Lailatul Qadar. Maka disebutnya juga Lailatul Qadar. Itu. Berarti di situ didahului, saling mendahului. Ya. Artinya kuat-kuat lah. Ya, ya, kuat-kuat. Artinya di sini saya kira memang Allah Maha Adil, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dan termasuk juga yang saya sangat mempengaruhi terhadap pemahaman ini adalah Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Saya kira itu ada hubungannya. Jadi alur pemikiran yang lebih tepat dari Ar-Ra'd ayat 11 itu Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Bagi setiap manusia ada para malaikat yang diutus oleh Allah untuk selalu menjaganya setiap saat. Setiap saat, setiap waktu, ya, itu. Setiap waktu. Ya, Allah menjaga dia. Ya. Nah, karena itu Allah tidak akan merubah nasib, kan, gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah. Di situ bukan nasib maknanya. Yang lebih tepat, Allah tidak akan merubah keamanan, kenikmatan, kesejahteraan kepada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam arti selama mereka itu beriman, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dijamin oleh Allah itu akan selalu berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia merubah jalan hidupnya dari taat menjadi maksiat, dari berakhlak mulia menjadi akhlak tercela, ya. Kemudian dari naudzubillahi min dzalik, dari iman menjadi kufur, maka serta merta akan berubah keamanan menjadi ketakutan. Ya, itu nikmat akan berubah menjadi petaka. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengembalikannya seketika, kecuali karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang lebih tepat kalau pendelangan saya dengan surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, kalau Allah sudah menghendaki seseorang pada su'an keburukan, itu su'ul khatimah, fala maraddalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikannya kembali kepada husnun. Disitulah alur pemikirannya, ya. Alur pemikirannya. Kira-kira begitu, ya, saya kira. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Ibu. Saya pernah mendengar, sebetulnya tadi akan saya tanyakan mengenai roja, tapi roja itu akan dibahas dalam hadapan, ya. 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 Saya mau menanyakan begini, bahwa semua itu takdir itu kan ditentukan oleh Allah, apakah itu dia orang dari baik, dari Kristen atau tidak. Dan saya mendapatkan juga bahwa Allah itu mencintai, ya, apakah dia orang jahat atau orang baik, karena semua ada ciptaannya.
Sehingga kita tentu saja kalau Allah mencintai semuanya termasuk orang yang tidak baik, itu sebetulnya kalau kita bagaimana, jadi itu ada ini ya, jadi ada ini juga ya untuk saya sendiri gitu ya, karena memang ini dari untuk mungkin untuk beberapa orang juga. Jadi sebetulnya nanti upaya istiqomah kita itu nanti harus sejauh mana begitu ya. Memang mungkin saya belum menelaah mengenai dalil-dalil mengenai apa yang Rasulullah apa yang berbuat baik itu dan yang berbuat baik itu, walaupun memang sudah dikatakan bahwa tentu saja yang baik itu nanti melaksanakan surga dan yang jahat itu adalah neraka. Namun ada penjelasan bahwa semua orang itu kan artinya ahli-ahlinya. Walaupun yang neraka itu kan nanti semuanya masuk surga. Ya, tapi ada juga yang menyampaikan bahwa di akhir itu nanti ada surga beberapa jenis apa total di dalam surga atau total di dalam neraka. Oke. Mohon. Ya, terima kasih. Dengan Ibu Ipa, Ibu Buka. Oh, kan kaitannya dengan hak itu Pak, jadi kita ketakutan kita kaum itu ya. Ya. Kita kaum ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, memang ini harus seimbang nanti. Mau tidak mau harus dibahas tentang rojaknya Pak, mau tidak mau. Kayaknya tolong diingetin pertemuan yang akan datang ya. Ya mungkin bagian 2 lah ya. Sebab kalau kita hanya membahas dari satu sisi khauf saja, nanti kita jadi pesimis. Jadi pesimis, jadi terlalu terlalu takut ya, khawatir, seur kasiun dan sebagainya ya itu. Nah, karena itu nanti akan memperoleh keseimbangan yaitu dengan roja. Salah satu ayat yang paling populer tentang roja ini sedikit kita coba singgung, yaitu ayat yang menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah sangat larut dalam bergelimang dalam dosa ya. Ketika seseorang sudah sangat larut bergelimang dalam dosa, kalau orang Sunda bilang mentos lamokot ku dosa. Itu ya. Bergelimang dalam dosa. Tapi dalam posisi seperti itu pun Allah pasti tetap memberikan harapan. Ini. Allah berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu ayat roja. Ya. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumal kafirin. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kufur. Artinya seorang yang benar-benar beriman atau paling tidak dia masih tertanam keimanan dalam hatinya, itu sekecil apapun dia tetap akan punya harapan-harapan. Ya, harapan-harapan. Adapun tadi kita diingatkan dengan ayat-ayat khauf itu, ini mendorong kita supaya kita lebih berhati-hati ya. Kita supaya lebih berhati-hati, kita juga supaya lebih menjaga termotivasi supaya kita menjaga hubungan lah ya. Menjaga hubungan. Kalau bahasa hadis dalam riwayat yang lain itu seperti nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfadillah. Jaga oleh kamu Allah. Jaga oleh kamu Allah. Yahfazka. Niscaya Allah pasti akan menjagamu. Pasti akan menjagamu. Ihfadillah. Jaga oleh kamu Allah. Tajidhu tujahak. Niscaya engkau akan selalu mendapati Allah kemana saja engkau menghadap. Itu. Jadi lebih ke arah situ saya kira. Jadi bagaimana kita didorong, dimotivasi supaya kita selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dan yang paling penting menjaga hak Allah. Nah, ini yang saya kira poinnya, intinya di sini.
Yang harus paling kita takutkan adalah apa? Ya, paling kita takutkan itu adalah jangan sampai kita tergelincir kepada orang yang mempersekutukan Allah. Ini saya kira yang paling kita takutkan, poinnya yang utama. Ya. Dan inilah yang selalu diwasiatkan oleh para kekasih Allah. Termasuk nasihat seorang orang tua yang sangat bijaksana yang bernama Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, hei anakku, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Ya, inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ini yang paling harus kita mohon kepada Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai kita termasuk orang yang mempersekutukan. Naudzubillah, subhanallah. Sebaliknya, kalau kita berhasil menjaga ini, menjaga hak Allah, nanti juga kita akan ketemu dalam hadis berikut, ya. Ternyata sampai di situ saja kita sudah akan mendapatkan jaminan lindungan Allah. Satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Hei Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Lalu dengan kerendahan hati Mu'ad berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi menyampaikan, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka hamba-hamba itu selalu beribadah kepada Allah dan tidak pernah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesudah itu lalu Nabi bertanya lagi, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak hamba-hamba atas Allah jika mereka melakukan hal yang demikian? Maka kemudian Nabi memberikan penjelasan, alla yu'adzibah, niscaya Allah sedikit pun tidak akan menyiksanya, tidak akan mengadabnya. Oh, sampai di situ kita menenangkan kita. Jadi yang terpenting adalah kita, yang utama adalah menjaga apa? Tauhid kita. Ini. Maka doa-doa tadi itu menjadi sangat relevan kan? Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu kan menjadi sangat relevan. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita berusaha menjaga tetap teguhnya iman. Dengan kata lain, inilah yang disebut namanya husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai yang berjiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ibnu Abbas menafsirkan dengan sangat bagus sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu. Tolong dicatat oleh semuanya nih. Ciri orang yang insya Allah mendapatkan nafsul mutmainnah, yaitu nafsul mutmainnah, dan itu indikator husnul khatimah. Yang pertama, as-sadiqatu bi tauhidillah, orang yang membenarkan terhadap tauhid Allah. Yang kedua, asyakiratu bi ni'matillah, orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, as-sabiratu bi balaillah, orang yang selalu sabar terhadap ujian-ujian Allah. Yang keempat, al-qani'atu bi ataillah, orang yang selalu qanaah terhadap pemberian Allah. Dan yang kelima adalah ar-radiyatu bi qadaillah, orang yang selalu ridha kembali terhadap qada dari Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada hikmah, ada guna dan manfaatnya. Demikian saya kira. Masih ada? Terima kasih banyak Pak. Sami-sami Ibu, sami-sami. Ya. Mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Andai kata dalam suatu kondisi karyawan, Ya. karyawan itu selama bekerja Ya. dilarang sholat, dilarang jemaah, kalau tidak dipecat. Bagaimana itu? Ya.
Kalau kata si Akang keluar aja. Ya, itu menyangkut masalah prinsip memang, ya, menyangkut masalah prinsip. Nah, disinilah saya kira ini bagian dari ujian ketauhidan, bagian dari ujian ketauhidan. Ya. Nah, karenanya di situ dia akan benar-benar diuji, ya, diuji. Apakah dia lebih memilih berada di tempat itu atau dia memilih alternatif yang lain, ya. Alternatif yang lain. Nah, saya kira ini memang kalau mohon maaf nih, ya, memang memutuskan untuk keluar itu juga belum tentu hal yang terbaik. Saya mungkin tidak terlalu ekstrim dengan yang ditanyakan tadi. Ya, contohnya begini nih, seseorang jadi ASN lah, ya, jadi ASN. Kadang-kadang kan di situ juga ada perbenturan dengan suasana batin, ya, antara idealisme dengan realita. Nah, saya setuju dengan nasihat dari Profesor Miftah Farid. Beliau menyarankan begini, ya. Jadi kita tidak boleh tabu menjadi ASN dan sebagainya. Silakan itu menjadi pegawai. Kalau mampu bahkan kita bisa ikut mewarnai di situ. Ikut mewarnai di situ dengan hal yang baik, ya. Itu. Nah, selama belum ada alternatif yang lebih baik, kita bisa tetap bekerja dalam posisi seperti itu, ya. Tapi kita juga di satu sisi kita berusaha untuk tetap menjalankan hak-hak Allah. Ya, hak-hak Allah. Itu hak asasi saya kira, Pak. Ya. Bagaimana kalau begini, Pak? Ya. Kita tuduh kepada si di rumah itu. Tapi kalau sudah di rumah, kita mengkodok sholat-sholat yang dilarang pada waktu kerja atau yang Jumatan juga termasuk itu. Ibadah di rumah bagaimana itu? Apakah itu bisa? Allahnya jadi nomor 2. Allahnya jadi nomor 2 kan. Ya, saya kira itu solusi darurat itu. Solusi darurat, ya. Ya. Solusi darurat. Menurut hemat saya kalau dalam posisi seperti itu kita ikhtiar cari alternatif yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Dan saya yakin kalau kita dasarnya dalam rangka mengutamakan Allah, ya, dalam hal itu pasti Allah akan memberikan alternatif jalan yang lebih baik. Pasti itu kita harus yakin. Pasti itu, ya, pasti. Sebab tadi kita tauhid kita itu mengajarkan hakikatnya yang memberikan rizki itu adalah Allah Ar-Razzaq. Jadi bagaimanapun juga tauhid kita mengajarkan bahwa manusia itu sekuat apapun itu hanya sebagai perantara saja, ya, sebagai perantara. Nah, tauhid inilah menurut tema saya yang harus ditanamkan, ya, harus ditanamkan. Justru dalam hubungan kerja bagaimanapun itu adalah hubungan koordinatif, ya, koordinatif. Bahkan yang paling bagus adalah kolaboratif, ya. Saya kira hubungan kolaboratif yang saling menguatkan. Kalau prinsip Islam, Al-Quran menyebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Saya kira demikian, Prof, ya. Ya. Mudah-mudahan tidak puas. Ya. Kita tutup sementara kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Mari kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.